Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darussalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih semangat lagi daripada Ramadan yang telah lewat. Walaupun kita sadar wabah pandemi corona sedikit banyak menyita perhatian kita, tetapi jangan pernah dia menahan semangat kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan berbagai kebaikan. Jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai kepada Allah, manusia Allah ciptakan dengan keunikannya. Allah yang Maha Tahu tentang karakter kita. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah menggambarkan karakter manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan penuh keluh kesah, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan yang sangat besar. Idza massal syarru jazua. Apabila dia tertimpa kejelekan sedikit saja, kemudian dia jazua, terguncang, kemudian mengeluh kesana kemari, menceritakan segala apa yang menimpanya. Wa idza massal khairu manua. Tetapi apabila dia mendapatkan kebaikan, dia menahan, dia rakus, dia serakah, tidak mau berbagi. Dia ingin menguasai dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai kepada Allah. Maka wabah adalah salah satu sarana yang Allah ingin uji cobakan kepada kita. Apakah kita masih menjadi diri kita asli, atau diri kita yang sudah tersibuk, sudah terwarnai oleh nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, yang salah satunya adalah keimanan terhadap takdir qada dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kita ridho maupun yang mungkin belum bisa kita terima dengan senang hati. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu alasan sebagian ulama memahami daripada hadis baginda Rasulullah bahwasanya wabah itu adalah sarana adab yang Allah kirimkan bagi siapa yang Allah kehendaki, tetapi dia adalah rahmah kasih sayang bagi para kaum mukminin. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memelihara keimanan kita, sehingga kita bukan termasuk yang diadab dengan wabah ini, tetapi Allah ingin menyayangi kita dengan adanya wabah ini, kemudian kembali menghidupkan adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan daripada wabah ini, sehingga harapannya kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin takarub dengan Allah. Apalagi ini adalah momen Ramadan, momen di mana kita harus berusaha untuk sedemikian rupa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, supaya kita mengimbangi rasa takut yang mungkin sudah mendominasi akhir-akhir ini. Kadangkala krisis itu diawali dari karakter dasar kita. Bukan peristiwanya yang penting,
tetapi karakter kita yang menerimanya, reaksi kita terhadap aksi ataupun kenyataan yang ada, itu kadang jauh lebih parah daripada hakikatnya. Wabah corona, kalau kita sikapi dengan tenang, kemudian kita berusaha menjaga jarak, kemudian memakai masker dan sebagainya, sudah selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Kita masih bisa tetap beribadah, kita bisa tetap bekerja, mencari nafkah, tapi tanpa ada rasa kekhawatiran yang berlebih. Tetapi kalau kita tidak dilandasi pengetahuan yang benar, maka yang ada adalah paranoia. Kita akan menjadi orang yang takut, seolah-olah kalau kita keluar rumah langsung mati dan sebagainya. Di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah muslimin, jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai karena Allah. Maka untuk mengimbangi rasa takut itu, kita pada kesempatan kali ini belajar tentang bab ar-raja, bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita matikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapan saja sudah habis, apa yang mau kita pegang untuk kehidupan kita yang berat? Tidak ada. Wahai ikhwatal iman, sebagaimana biasa, Imam pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mulai dengan salah satu firman-Nya yang mungkin kita masuk kategori banyak berdosa, yang mungkin kita merasa bisa jadi ini akan datang adab kepada kita, wabah corona ini. Maka Allah mengingatkan kita, "Qul ya ibadi," katakan wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, suka kemudian berbuat kesalahan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan pernah kita merasa kita layak diazab, kita tidak layak untuk disayang atau diselamatkan dari wabah ini. Tidak benar. Kita harus selalu punya optimisme bahwasanya kita layak untuk disayangi oleh Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Kemudian juga Allah juga berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kasih sayang meliputi segala hal, termasuk di dalam ujian wabah pandemi corona ini. Masih terlihat jelas kasih sayang Allah kepada kita. Salah satunya adalah dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Padahal wabah ini kan sudah lama. Ini harus kita syukuri. Kita dipertemukan dengan Ramadan, pertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan khusyuk walaupun dalam kondisi yang abnormal kali ini. Kemudian sebagai pelengkap seperti biasanya, masuk kepada hadis baginda Rasulullah. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, baginda Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Wa anna Isa, bahwasanya Isa Abdullah itu hamba Allah, bukan Tuhan. Wa rasuluh, dan utusan Allah juga. Wa kalimatuhu, dan firman Allah yang Allah tiupkan ke dalam rahim Maryam. Wa ruhum min, dan juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal jannata haqqun, bahwasanya surga itu benar. Wan nar haqqun, dan neraka itu pasti. Adkhalahu Allahu jannah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan tingkatan amalnya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, ada kelas Firdaus, ada mungkin jannah Naim, ada jannah Adn, sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Tetapi ketika kita sudah memegang syahadatain, kemudian meyakini bahwasanya Isa bukan Tuhan,
tetapi sederajat dengan baginda Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya, maka kita juga meyakini surga neraka itu benar pasti, maka kita akan mendapatkan tiket pasti untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, haramallahu alaihi nar, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hadis yang pertama sudah jelas. Kita pegang syahadat kita, sehingga kalaupun kita dimatikan dalam kondisi maaf mungkin terkena wabah corona dan ataupun alasan yang lainnya, sebab kematian banyak sekali, tetapi yang harus kita pegang adalah syahadatain kita, sehingga kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kita inginkan masuk surga, itu adalah cita-cita tertinggi kita. Kemudian hadis terakhir ataupun hadis kedua ataupun terakhir di sesi kali ini yang mungkin menjadi penyemangat kita lagi di bulan Ramadan ini untuk selalu berusaha takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada momen-momen krusial. Karena kita dapati karakter seorang muslim itu ketika dia berada di momen-momen krusial, justru dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kadang-kala menghadirkan momen-momen ini supaya kita semakin khusyuk, semakin tadarruk, semakin menikmati kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Dzar, hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla yaqul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man jaa bil hasanati, barang siapa datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali nilai baik dari Allah Subhanahu wa taala. Au uzida, atau bisa jadi ditambah lebih dari 10. Wa man jaa, tapi barang siapa datang bin sayyi'ah, dengan satu kejelekan, satu kejahatan, satu kesalahan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka Allah akan membalas dengan mencatat satu kesalahan atau membalas dengan satu kesalahan saja. Al-aghfir, atau bahkan bisa jadi Allah mengampuni kesalahan yang satu tersebut. Nah, ini beproja, karena kita lagi dalam kondisi down, maka kita perlu banyak-banyak motivasi untuk bisa move on kembali dari peristiwa atau momen yang krusial kali ini. Waman, dan barang siapa takarraba minni, mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, takarrabtu minhu dhira'an, maka aku akan mendatangi dia, mendekati dia dengan dhira'an, dengan satu hasta. Barang siapa yang mendekati aku, takarrab, man takarrab bat minhu ba'an, barang siapa yang mendekat kepadaku dengan satu hasta, maka takarrabtu minhu ba'an. Wa man taqarraba minni dhira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku dengan satu hasta, maka takarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekatinya dengan satu depak. Wa man atani yamshi, barang siapa yang mendekatiku dengan berjalan, ataitu harwalatan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari cepat. Wa man laqiyani, dan barang siapa mendatangiku bi qurabil ardi khati'atan, dengan penuh bumi kesalahan ataupun kesalahan sepenuh bumi, la yusyriku bi, syaratnya dia tidak menyekutukanku syai'an, dengan sesuatu apapun, laqituhu bimithliha maghfiratan, maka aku akan mendatanginya dengan sebongkah bumi ataupun sebesar bumi, berupa ampunan yang akan menghapuskan seluruh kesalahannya yang sebesar bumi tadi. Masyaallah muslimin jamaah masjid Rasulullah yang saya cintai karena Allah. Hadis ini menguatkan kita kembali untuk selalu memanfaatkan momen-momen krusial kita, untuk jangan sampai mendegradasi usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah momen yang paling tepat untuk kita semakin khusyuk di dalam beribadah, menikmati Ramadan ini dengan kesendirian. Kadangkala kita memang butuh semangat dengan berjamaah,
contohnya sholat tarawih berjamaah kita semangat. Tetapi ada kalanya momen-momen kekhusyuan, kesyahduan itu tidak tercipta kecuali di dalam kesendirian kita. Di dalam kesendirian kita dengan Allah, antara kita dengan Allah saja, itu jauh lebih khusyuk, jauh lebih tulus, dan jauh lebih terhindar dari sifat teriak dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dua hadis ini dan ayat tadi membuatkan motivasi kita untuk selalu berusaha mengisi Ramadan kali ini dengan berbagai takarrub kepada Allah, yang insya Allah akan membalas dengan pahala yang besar jauh daripada apa yang kita usahakan, terutama doa-doa khusyuk kita untuk bisa diangkat wabah corona ini dari kita. Maka dengan usaha kita yang tulus, ibadah kita yang khusyuk, maka insya Allah biidznillah Allah akan mengangkat wabah corona yang sesegera mungkin biidznillah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.